ini mau kemana ya? Bingung banget. Passion masih belum punya, kalian juga belum tahu. Kira-kira mau kerja di mana ya di sini? Nah, dari contoh peristiwa tadi, maka bisa disebut sebagai fase quarter life crisis. Nah, kalian pengen tahu nggak gimana sih cara menghadapi fase quarter life crisis? Yuk, simak penjelasanku. Quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis merupakan suatu keadaan di mana individu memiliki perasaan yang takut, khawatir, cemas, panik pada sekitar usia 20 tahunan atau sekitar dewasa awal, di mana ia mencemaskan masalah karir, relasi, dan lain-lain. Lalu bagaimana ya cara kita mengidentifikasi bahwa kita sedang mengalami fase quarter life crisis? Jadi, ciri-ciri seseorang yang sedang mengalami fase quarter life crisis ini, yang pertama, ia akan merasa bingung terhadap masa depan. Yang kedua, dia akan terjebak di dalam situasi yang tidak disukai. Dan yang ketiga, dia akan sulit membuat keputusan. Yang keempat, ia akan kurang motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kelima, ia akan merasa iri dengan teman sebaya yang merasakan kesuksesannya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ia akan sulit menentukan apakah ia harus menjalani hidup sesuai dengan keinginannya sendiri atau orang lain. Nah, jika kalian mengalami beberapa indikator quarter life crisis yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya kalian akan sangat bingung kan gimana sih cara menghadapi quarter life crisis ini. Nah, di sini saya akan membagikan tips dan cara menghadapi fase quarter life crisis. Tips yang pertama, kalian harus bisa mengenali diri sendiri. Hal ini bisa kalian lakukan dengan melakukan tes psikotes pada ahlinya, misalnya kepada psikolog. Nah, dari sini kalian akan menemukan passion dan potensi pada diri kalian, sehingga kalian tidak akan bingung kalian mau kerja di mana, arah hidup kalian akan kemana, seperti itu. Tips kedua, kalian harus berhenti membandingkan diri kalian dengan orang lain. Hal ini bisa kalian lakukan dengan mencari tahu apa sih yang kalian inginkan di dalam hidup kalian. Tips yang ketiga, ubah keraguan menjadi tindakan. Ketika kalian sedang mengerjakan hal-hal atau sebuah aktivitas yang tidak kalian sukai, ubahlah hal-hal tersebut menjadi kegiatan yang positif. Misalnya, di samping kalian mengerjakan suatu kegiatan yang tidak kalian sukai, kalian bisa mencari keterampilan yang baru dengan mengikuti kelas-kelas online atau mengikuti kursus-kursus yang Anda minati, sehingga kalian bisa menemukan hal-hal atau kegiatan yang positif di samping kegiatan yang tidak kalian sukai. Tips keempat, temukan orang-orang yang bisa mendukung Anda. Carilah orang-orang yang memiliki minat yang sama dan menginspirasi kalian, sehingga menjadi orang yang lebih baik. Tips yang terakhir, belajarlah mencintai diri sendiri. Perhatikan apa yang Anda sukai, apa yang kalian butuhkan, dan apa yang kalian ingin coba lakukan, sehingga kalian akan menemukan passion yang ada di dalam diri kalian. Dengan self-love atau mencintai diri sendiri, ini akan membuat sebuah keuntungan yang besar untuk kalian sendiri. Kalian akan mewujudkan satu persatu passion yang Anda miliki, mulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Tanpa kalian sadari, hal-hal kecil tersebut akan membuat hidup Anda lebih menyenangkan. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang quarter life crisis dan bagaimana sih cara menghadapi quarter life crisis itu. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang menghadapi fase-fase quarter life crisis di usia 20 sampai 30 atau tahap perkembangan dewasa awal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, berguna, dan menjadi acuan tentunya untuk kalian yang sekarang sedang menjadi mahasiswa tingkat akhir dan bingung mau kemana arah masa depan kalian.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi